Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas perilaku profesional, independensi, dan quality control. Di sini saya Emil Zabdillah sebagai moderator dengan teman-teman saya, yaitu Despi Ramadina, Nopal Hussein, Anissa Lutfia, Dinda Putri Sapina, dan Wahyu Yudhistra. Baik, dipersilakan kepada teman-teman. Ini standar audit. Untuk melakukan proses audit, maka pengalaman auditor merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan standar auditing pada standar umum, seksi 150 paragraf 02, yang menyatakan bahwa audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Dengan standar auditing ini, maka dimaksudkan bahwa orang yang melaksanakan tugas audit adalah orang yang benar-benar memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Keahlian dan pelatihan teknis yang dimaksudkan adalah lamanya bekerja sebagai auditor, kemudian keahlian dan pelatihan yang dimaksudkan itu ialah banyaknya tugas yang dijalani dan pendidikan berkelanjutan. Dalam mengaudit diadakan untuk perusahaan yang umum, seorang CPA harus mengikuti standar auditing PCAOB, kode etik profesional, dan juga didirikan oleh SEC, ISB, dan PCAOB. Di sini dapat dilihat bagannya, ada yang audit perusahaan swasta, ada yang audit perusahaan publik. Audit perusahaan swasta itu mengikuti standar audit ASB, AICPA, GAAS. Standar dari perilaku profesionalnya adalah AICPA, kode perilaku profesional ISB, berlaku kecuali AICPA secara tegas tidak setuju. Kemudian ada audit perusahaan publik, standar auditnya PCAOB, saat ini mirip dengan standar ASB dengan pengecualian penting. Kemudian standar dari perilaku profesionalnya ialah PCAOB, SEC, ISB, dan SEC. Baik, selanjutnya etika dan profesionalisme auditor. SMIN telah menyarankan bahwa ada 3 metode atau teori etika yang tumpang tindih. Perilaku yang dapat memandu analisis masalah etika dalam akuntansi. Teori tersebut ialah utilitarianisme, pendekatan berbasis hak, dan pendekatan berbasis keadilan. Utilitarianisme ialah teori yang mengakui bahwa pengambilan keputusan melibatkan trade-off antara manfaat dan beban tindakan alternatif dan berfokus pada konsekuensi dari tindakan tertentu pada individu yang terkena dampak. Salah satu bentuk utilitarianisme berpendapat bahwa aturan memiliki posisi sentral dalam penilaian moral karena konsekuensi buruk yang mungkin timbul jika setiap orang memilih untuk melanggarnya. Pendekatan ini memiliki arti penting, yaitu mengikuti kode etik profesional dalam menjalankan dan melaksanakan tanggung jawabnya. Salah satu kelemahan dalam menerapkan teori utilitarian adalah dilema etika yang seringkali sulit untuk mengukur potensi biaya dan manfaat dari tindakan yang akan diambil. Kemudian ada pendekatan berbasis hak. Pendekatan berbasis hak mengasumsikan bahwa individu memiliki hak-hak tertentu dan individu lain memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak tersebut. Teori hak penting bagi auditor karena tanggung jawab kepentingan publik mereka. Seperti yang ditunjukkan oleh keputusan hakim dalam pendahuluan bab ini, dalam situasi yang saling bertentangan, hak publik untuk mendapatkan informasi yang objektif dan jelas dari auditor didahulukan daripada hak apapun yang mungkin dimiliki auditor untuk menjalani hubungan dengan entitas yang diaudit yang mungkin mengaburkan auditor. Kemudian ada pendekatan berbasis keadilan. Pendekatan berbasis keadilan berkaitan dengan isu-isu seperti kesetaraan, keadilan, dan ketidakberpihakan. Keputusan yang dibuat dalam teori yang memakai pendekatan berbasis keadilan ialah mendistribusikan sumber daya secara adil dan merata di antara individu dan atau kelompok yang terpengaruh. Kesulitan dalam mencoba menerapkan teori ini ialah praktik karena hak satu atau lebih individu atau kelompok mungkin terpengaruh ketika distribusi manfaat yang lebih baik diberikan kepada orang lain. Baik, selanjutnya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum etika dan profesionalisme dalam akuntan publik. Jadi perilaku etika dan profesionalisme itu sangat penting bagi seorang auditor karena reputasi merupakan aset yang paling penting dalam suatu kantor akuntan publik. Berbeda dengan perusahaan yang menyediakan barang dan jasa, kantor akuntan publik mempunyai
reputasi pada kantor akuntan publik merupakan aset yang sangat penting. Kantor akuntan publik sendiri tidak memperjualbelikan aset atau aset secara fisik, melainkan memberikan kompetensi, profesionalisme, dan juga integritas. Jadi, apabila kantor akuntan publik telah kehilangan kepercayaan publik dan memiliki reputasi yang buruk, maka kantor akuntan publik tersebut tidak akan mampu bertahan lagi. Contoh nyatanya itu adalah kantor akuntan publik Arthur Andersen yang tidak dapat bertahan karena telah melanggar etika dan juga profesionalisme dalam akuntan publik. Next. Standar bagi profesionalisme auditor. Nah, bagian ini tadi sudah sedikit dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu Riza. Jadi, dalam mengaudit perusahaan private, seorang akuntan publik itu harus mengikuti standar audit yang disusun oleh Dewan Standar Audit AICPA dan standar independensi serta standar perilaku profesional lainnya yang disusun dalam Kode Perilaku Profesional. Yaitu terdapat 3 standar dan 3 interpretasi yang diterbitkan oleh Independent Standard Board atau ISB. Nah, sedangkan untuk mengaudit perusahaan publik, akuntan publik harus mengikuti standar audit PCAOB. Saat ini sama dengan standar AICPA. Akuntan publik yang mengaudit perusahaan publik harus mengikuti kode perilaku profesional dan juga persyaratan independensi yang lebih keras yang disusun oleh SEC, ISB, dan juga PCAOB. Next. Kode etik profesional AICPA yang baru direvisi kerangka komprehensif untuk auditor. Jadi kode etik profesional AICPA yang baru ditata ulang diatur menjadi kata pengantar yang berlaku untuk semua CPA atau Certified Public Accountant. Dan 3 bagian, yaitu bagian 1 berlaku untuk CPA dalam praktik publik, dengan kata lain CPA yang memberikan jaminan dan melakukan audit laporan keuangan dan mengeluarkan laporan yang berasal dari layanan yang dapat diandalkan publik. Terus bagian 1 mensyaratkan bahwa akuntan publik itu untuk independen dari entitas di mana dia memberikan jaminan. Bagian 2 berlaku untuk CPA yang bekerja dalam bisnis tetapi tidak bekerja sebagai auditor yang menerbitkan laporan assurance yang akan diandalkan oleh publik. Sedangkan bagian 2-nya itu dari kode tidak memerlukan independensi tetapi memerlukan integritas dan objektivitas dari CPA yang bekerja dalam kapasitas bisnis apapun. Kata pengantar kode etik profesional yang berlaku untuk CPA mendefinisikan bahwa prinsip perilaku profesional ideal yang diharapkan dari semua CPA. Bagian kode yang terpisah kemudian menetapkan aturan perilaku khusus dan wajib yang menjelaskan tingkat perilaku minimum yang harus dipertahankan CPA, tergantung pada apakah CPA dalam praktik publiknya, yaitu bagian 1, bekerja dalam kapasitas bisnis tertentu itu bagian 2, atau kapasitas lain pada bagian 3. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Suara aku jelas ya? Jelas. Dipersilakan, Pak Nopal. Jadi untuk materi prinsip perilaku profesional akan aku jelaskan. Jadi untuk prinsip perilaku profesional, rangka kerja untuk kode etik profesional diberikan oleh 6 prinsip etika mendasar dalam kata pengantar kode. Itu ada tanggung jawab, kepentingan umum, integritas, objektivitas, dan independensi, lingkup dan sifat layanan, dan juga kehati-hatian. Itu typo, bukan perawatan, kehati-hatian. Jadi yang pertama itu tanggung jawab. Dalam melaksanakan tanggung jawab, mereka sebagai profesional, anggota harus menjalankan profesional yang sensitif dan pertimbangan moral dalam semua aktivitas mereka. Kemudian kepentingan umum. Anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak dengan cara yang akan melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme. Integritas, artinya untuk memelihara dan memperluas kepercayaan publik, anggota harus melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan rasa integritas yang tinggi. Kemudian ada objektivitas dan independensi, yaitu seorang anggota harus menjaga objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam pemecatan. Seorang anggota dalam praktik publik harus independen dalam fakta dan penampilan ketika memberikan jasa audit dan atestasi lainnya. Kemudian kehati-hatian, karena seorang anggota harus mematuhi standar teknis dan etika profesi, berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas layanan, dan melaksanakan tanggung jawab profesional dengan kemampuan terbaik anggota. Kemudian ada lingkup dan sifat layanan, yaitu seorang anggota dalam praktik publik harus mematuhi prinsip-prinsip kode profesional. Oke, next.
Selanjutnya masuk ke aturan perilaku. Jadi anggaran rumah tangga AICPA secara khusus mengharuskan anggota memenuhi aturan perilaku kode etik profesional. BCAOB juga mewajibkan auditor perusahaan publik untuk mematuhi aturan perilaku. Jadi ini ada, bisa dilihat di layar, ada aturan perilaku integritas dan objektivitas, ada independensi atau kemerdekaan, ada standar umum dan juga kepatuhan dengan standar. Integritas dan objektivitas, penjelasannya adalah dalam melaksanakan setiap jasa profesional, seorang anggota harus menjaga objektivitas dan integritas, harus bebas dari konflik kepentingan dan tidak boleh dengan sengaja salah menggambarkan fakta atau menundukkan peninanya kepada orang lain. Kemudian kemerdekaan atau independensi adalah seorang anggota dalam praktik publik harus independen dalam kinerja layanan profesional seperti yang dipersyaratkan oleh standar yang diumumkan oleh badan-badan yang ditunjuk oleh Dewan. Kemudian standar umum, seorang anggota harus mematuhi standar-standar berikut dan dengan setiap interpretasinya oleh badan-badan yang ditunjuk oleh Dewan, yaitu kompetensi profesional, kehati-hatian profesional, perencanaan dan pengawasan, dan data relevan yang memadai. Next, itu ada kepatuhan dengan standar. Seorang anggota yang melakukan audit, review, kompilasi, konsultasi manajemen, pajak atau jasa profesional lainnya harus sesuai dengan standar yang diumumkan oleh badan-badan yang ditunjuk oleh Dewan. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip akuntansi, ada bersikap mendeskriptifkan biaya kontingensi dan juga komisi dan biaya rujukan. Prinsip-prinsip akuntansi, seorang anggota tidak boleh satu menyatakan pendapat bahwa laporan keuangan atau data keuangan lainnya dari setiap entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau menyatakan bahwa dia tidak mengetahui adanya modifikasi material yang harus dilakukan agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum jika pernyataan atau data tersebut mengandung penyimpangan dari prinsip akuntansi yang memiliki efek material. Kemudian aturan terkait bertindak mendiskreditkan. Seorang anggota tidak dibolehkan melakukan tindakan yang mendiskreditkan profesinya. Kemudian biaya kontingensi, seorang anggota dalam praktik publik tidak akan melakukan untuk biaya kontingen setiap layanan profesional untuk klien, untuk siapa anggota atau firma anggota melakukan audit atau review laporan keuangan, atau menyiapkan pengembalian pajak asli atau yang diubah atau klaim untuk pengembalian pajak untuk biaya kontingensi untuk klien manapun. Kemudian aturan biaya aturan komisi dan biaya rujukan. Seorang anggota dalam praktik publik tidak boleh untuk komisi merekomendasikan atau merujuk ke klien produk atau layanan apapun, atau untuk komisi merekomendasikan atau merujuk produk atau layanan apapun yang akan disediakan oleh klien atau menerima komisi. Lanjut ke slide selanjutnya. Ada periklanan dan layanan bentuk ajakan, ada klien rahasia informasi, ada bentuk organisasi dan nama. Aturan terkait periklanan dan lainnya, yaitu seorang anggota dalam praktik publik tidak boleh berusaha mendapatkan klien dengan iklan atau bentuk ajakan lainnya di acara yang salah, menyesatkan atau menipu. Permohonan dengan menggunakan paksaan, melampaui batas atau perilaku melecehkan dilarang. Kemudian klien rahasia informasi. Seorang anggota dalam praktik publik tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia klien apapun tanpa persetujuan khusus dari klien. Kemudian bentuk organisasi dan nama. Seorang anggota dapat mempraktekkan akuntan publik hanya dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh undang-undang atau peraturan yang karakteristik sesuai dengan resolusi Dewan. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Boleh. Integritas dan objektivitas. Bagian pertama di bagian 1 kode etik profesional AICPA, bagian 1100 berisi aturan integritas dan objektivitas. Integritas dan objektivitas adalah landasan dari profesi akuntan publik. Keduanya penting untuk menambah nilai yang dapat diberikan oleh CPA sebagai penyedia jaminan dan sebagai auditor laporan keuangan yang digunakan oleh masyarakat umum dalam membuat keputusan keuangan dan investasi. Kemudian aturan integritas dan objektivitas dalam pelaksanaan setiap jasa profesional, seorang anggota harus menjaga objektivitas dan integritas, harus bebas dari
konflik kepentingan dan tidak boleh dengan sengaja salah merepresentasikan fakta atau menundukkan penilaiannya kepada orang lain. Next. Nah, kembalikan lagi. Nah, ini ada ancaman integritas dan objektivitas. Yang pertama, ada ancaman kepentingan yang merugikan. Nah, di mana kepentingan CPA bertentangan dengan kepentingan klien. Kemudian ancaman kepentingan pribadi, di mana CPA dapat dipaksa untuk memilih antara tindakan yang memajukan kepentingannya sendiri dan tindakan yang melayani kepentingan publik yang berinvestasi. Kemudian ada ancaman advokasi, di mana CPA mungkin merasa cenderung untuk mengadvokasikan hasil pilihan klien. Kemudian ada ancaman keakraban, di mana CPA mungkin memiliki hubungan yang sangat dekat dan lama dengan klien sehingga menjadi sulit untuk mempertahankan objektivitas. Kemudian ada ancaman partisipasi manajemen, di mana CPA yang terlibat dalam keputusan manajemen tidak dapat sepenuhnya objektif. Kemudian ada ancaman peninjauan diri yang terakhir, di mana CPA berada dalam posisi yang melibatkan penilaiannya sendiri. Dan ada satu lagi, yaitu ancaman pengaruh yang tidak semestinya ketika integritas atau objektivitas CPA ditekan karena agresivitas atau kepribadian dominan pihak lain yang terlibat. Next, slide berikutnya. Ada beberapa interpretasi dari kode etik profesional. Yang pertama, konflik kepentingan dapat terjadi jika CPA melakukan jasa profesional untuk entitas atau pemberi kerja, dan CPA atau kantor CPA memiliki hubungan dengan orang, entitas, produk, atau layanan lain yang dapat dianggap merusak objektivitas. Kemudian yang kedua, seorang anggota yang dengan sengaja membuat, mengizinkan, atau mengarahkan orang lain untuk membuat entry yang salah secara material dan menyesatkan dalam laporan atau catatan menyesatkan dalam laporan atau catatan keuangan suatu entitas melanggar aturan integritas dan objektivitas. Yang ketiga, dalam berurusan dengan akuntan eksternal majikannya, seorang anggota harus jujur dan tidak dengan sengaja menyajikan fakta yang salah atau dengan sengaja gagal mengungkapkan fakta material. Jika CPA yang bekerja di industri yang memiliki perselisihan dengan atasannya terkait dengan penyusunan laporan keuangan atau pencatatan transaksi, anggota harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa situasi tersebut tidak mengakibatkan subordinasi penilaian. Next, slide berikutnya. Ada independensi. Independensi itu merupakan aturan independensi. Slide. Nah, 1001-200-001, seorang anggota dalam praktik publik harus independen dalam kinerja layanan profesional, seperti yang disyaratkan oleh standar yang diumumkan secara resmi oleh badan-badan yang ditunjuk oleh Dewan. Next. Ada beberapa faktor yang dapat merusak independensi seorang auditor. Yang pertama ada yang namanya hubungan keuangan. Nah, interpretasi yang ditemukan dalam bagian kode 1204 melarang anggota dari hubungan keuangan apapun dengan entitas yang diaudit yang dapat merusak atau memberikan kesan merusak independensi. Ini termasuk apa saja langsung atau bahkan tidak langsung kepentingan keuangan dalam entitas. Perhatikan bahwa materialitas bunga hanya dipertimbangkan jika bunga tidak langsung, sementara materialitas berperan untuk kepentingan keuangan tidak langsung. Setiap kepentingan keuangan langsung merusak independensi meskipun sangat kecil sehingga tidak material. Kemudian setelah kepentingan keuangan ada juga yang namanya kepentingan bisnis. Menunjukkan bahwa independensi CPA terganggu jika CPA menjalankan peran manajerial atau peran signifikan lainnya untuk organisasi entitas selama periode waktu yang dicakup oleh perikatan atestasi. Situasi seperti ini sering muncul ketika mantan karyawan entitas tersebut dipekerjakan oleh kantor akuntan publik, atau lebih umum ketika seorang akuntan publik mengambil pekerjaan dengan mantan entitas audit. Interpretasi aturan ini bagaimanapun memberikan pengecualian tertentu. Kemudian yang ketiga ada juga hubungan keluarga ya. Nah, di hubungan keluarga ini
hubungan tertentu antara anggota keluarga CPA dan entitas yang diaudit dianggap mempengaruhi independensi CPA. Ini adalah area di mana aturan independensi AICPA telah dimodifikasi untuk mengenali faktor sosial yang berubah seperti keluarga dengan 2 karir. Nah, ini merupakan pengaruh dari hubungan keluarga ya, sehingga dapat merusak independensi seorang auditor. Kemudian yang terakhir ada pengaruh legitimasi atau terancam. Nah, kadang-kadang ancaman atau legitimasi aktual antara entitas dan auditor dapat mengganggu independensi auditor. Situasi seperti ini mempengaruhi independensi CPA ketika ada kemungkinan hubungan permusuhan antara entitas dan CPA. Interpretasi 129.0010 mengutip 3 kategori legitasi. Yang pertama, legitasi antara entitas dan CPA, kemudian legitasi oleh pemegang sekuritas, dan legitasi litigasi pihak ketiga lainnya di mana independensi CPA dapat terganggu. Kemudian kemudian berikutnya ada pihak yang mengancam sehingga dapat merusak independensi dari seorang auditor. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Saya persilakan, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bagian lain dari kode etik profesional. Yang pertama itu ada standar umum dan prinsip akuntansi. Bagian tata tertib ini berisi 2 peraturan yang berkaitan dengan standar umum dan 1 peraturan yang berkaitan dengan prinsip akuntansi. Pada aturan standar umum, yaitu seorang anggota harus mematuhi standar-standar berikut dan dengan setiap interpretasinya oleh badan-badan yang ditunjuk oleh Dewan, seperti kompetensi profesional, perawatan profesional, perencanaan, dan pengawasan, serta data relevan yang cukup. Selanjutnya ada kepatuhan terhadap aturan standar, yaitu seorang anggota yang melakukan audit, review, kompilasi, konsultasi manajemen, pajak, atau jasa profesional lainnya harus mematuhi standar yang diumumkan oleh badan yang ditunjuk oleh Dewan. Selanjutnya itu ada tanggung jawab kepada klien. Bagian aturan perilaku ini berisi 2 aturan yang terkait dengan tanggung jawab CPA terhadap entitasnya, yaitu yang pertama ada aturan informasi klien, yaitu seorang anggota dalam praktik publik tidak boleh mengungkap informasi rahasia klien tanpa persetujuan khusus dari klien. Yang kedua itu ada aturan biaya kontingensi, seorang anggota dalam praktik publik tidak boleh melakukan dengan biaya kontingen setiap layanan profesional untuk atau menerima biaya tersebut dari klien. Siapkan pengembalian pajak asli atau yang diubah atau klaim untuk pengembalian pajak untuk biaya kontingensi klien manapun. Next. Yang selanjutnya itu ada tanggung jawab dan praktik lainnya. Bagian ini berisi 4 aturan perilaku yang berhubungan dengan aspek lain dari profesi. Yang pertama, ada aturan tindakan yang dapat didiskreditkan, yaitu seorang anggota tidak boleh melakukan tindakan yang mendiskreditkan profesinya. Yang kedua, peraturan periklanan dan bentuk permohonan lainnya, yaitu seorang anggota dalam praktik publik tidak boleh berusaha mendapatkan klien dengan mengiklankan atau bentuk ajakan lainnya dengan cara yang salah, menyesatkan, atau menipu. Yang ketiga itu ada aturan komisi dan biaya referensi, yaitu komisi dalam praktik publik tidak boleh untuk merekomendasikan atau merujuk ke klien produk atau layanan apapun, pengungkapan komisi yang diizinkan, dan biaya rujukan. Yang keempat itu ada bentuk organisasi dan tata nama, yaitu seorang anggota dapat mempraktekkan akuntan publik hanya dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh undang-undang. Selanjutnya yang keempat dari bagian lain kode etik profesi adalah tindakan disiplin. AICPA memiliki sejumlah cara di mana anggota dapat didisiplinkan karena melanggar kode etik profesional. Untuk pelanggaran yang tidak cukup menjamin tindakan formal, kemudian mengarahkan anggota untuk mengambil tindakan perbaikan atau korektif. Sekian penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desvi.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai standar kontrol kualitas. Jadi kantor akuntan publik diharuskan untuk menerapkan kebijakan dan prosedur untuk memantau praktik perusahaan dan memastikan bahwa standar profesional dipatuhi. PCAOB mengadopsi standar kontrol kualitas AISPA pada bulan April 2003. AISPA telah merilis pernyataan standar kontrol kualitas SKCS nomor 8, yaitu sistem kontrol kualitas perusahaan, yang menggantikan semua SKCS sebelumnya. Sementara PCAOB belum mengadopsi standar ini. Banyak perusahaan audit yang telah mengintegrasikan konsepnya ke dalam sistem pengembalian kualitas mereka untuk semua entitas audit. Karena ini mewakili keadaan seni dalam pengendalian kualitas untuk kantor akuntan. Dengan demikian, sisa bagian ini hanya membahas pernyataan standar terbaru SKCS nomor 8 yang hanya berlaku untuk audit, atestasi, kompilasi, review, dan layanan lain yang standarnya telah ditetapkan oleh AISPA meskipun tidak diperlukan. Next, Liza. Selanjutnya ada sistem kontrol kualitas. Sistem pengembalian mutu KAP harus dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada KAP bahwa KAP dan personalnya mematuhi persyaratan profesional, hukum, dan peraturan, dan bahwa bisa menerbitkan laporan yang sesuai. Namun, sistem pengendalian kualitas perusahaan yang disesuaikan dengan ukuran perusahaan, sifat praktiknya, organisasinya, dan pertimbangan biaya manfaat. Untuk praktisi tunggal dan firma kecil, sistem kendali mutu cenderung kurang formal dibandingkan dengan firma nasional atau internasional. Next, Reza. Selanjutnya ada elemen kontrol kualitas. SKCS nomor 8 mengidentifikasikan 6 kontrol kualitas berikut. Yang pertama itu ada tanggung jawab kepemimpinan untuk kualitas di perusahaan. KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mempromosikan budaya internal berdasarkan pengakuan bahwa kualitas sangat penting dalam melaksanakan penugasan. Kebijakan dan prosedur kontrol kualitas dalam perusahaan pada poin pertama ini, yang pertama itu adalah tetapkan tanggung jawab manajemen sehingga pertimbangan komersil tidak mengesampingkan kualitas pekerjaan yang dilakukan. Lalu yang kedua itu ada menyediakan sumber daya yang cukup dan tepat untuk pengembangan dokumentasi dan dokumen kebijakan dan prosedur pengendalian mutu perusahaan. Lalu elemen yang kedua itu ada persyaratan etika yang relevan. KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP dan personalnya mematuhi persyaratan etika yang relevan. Kebijakan dan prosedur kontrol kualitas yang dipilih pada elemen kedua ini adalah yang pertama mengkomunikasikan persyaratan independensi perusahaan kepada personalnya dan jika berlaku orang lain yang tunduk padanya. Yang kedua itu mengharuskan personal untuk segera memberitahu perusahaan tentang keadaan dan hubungan yang menciptakan ancaman terhadap independensi sehingga tindakan yang tepat dapat diambil. Lalu elemen yang ketiga itu ada penerimaan dan kelanjutan hubungan entitas dan perikatan tertentu. Pada elemen ini, KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk penerimaan dan keberlanjutan hubungan klien dan perikatan khusus yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai kepada KAP bahwa KAP akan menjalankan atau melanjutkan hubungan dan perikatan hanya jika KAP kompeten untuk melaksanakan perikatan dan memiliki kemampuan. Kebijakan dan prosedur kontrol kualitas yang dipilih pada elemen ketiga itu yang pertama ada mengharuskan kantor untuk memperoleh informasi yang dianggap perlu dalam keadaan sebelum menerima perikatan dengan klien baru. Yang kedua itu ada menetapkan kebijakan dan prosedur yang menyediakan untuk memperoleh pemahaman dengan klien mengenai sifat, ruang lingkup, dan keterbatasan layanan yang akan dilakukan. Lalu selanjutnya ada elemen keempat. Elemen keempat itu sumber daya manusia. KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang terancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP memiliki personal yang cukup untuk kompetensi, kapabilitas, dan komitmen terhadap prinsip etika yang diperlukan untuk melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesional dan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku, dan memungkinkan
KAP untuk menerbitkan laporan yang sesuai dengan keadaan. Kebijakan dan prosedur kontrol dan kualitas yang dipilih pada elemen keempat ini ada memastikan bahwa rekan peringkatan memiliki kompetensi, kapabilitas, dan wewenang sesuai untuk menjalankan perannya. Lalu ada menetapkan kebijakan dan prosedur untuk menugaskan personel yang tepat dengan kompetensi dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan penugasan sesuai dengan standar profesional dan persyaratan hukum yang berlaku dan peraturan yang berlaku. Lalu elemen kelima itu ada kinerja keterlibatan. Pada elemen itu, KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan dilaksanakan sesuai dengan standar profesional dan persyaratan hukum dan peraturan berlaku, dan bahwa KAP menerbitkan laporan sesuai dengan kondisinya. Kebijakan dan prosedur kontrol kualitas yang dipilih pada elemen itu yang pertama ada menetapkan kebijakan dan prosedur yang menetapkan sifat, saat, dan luas tinjauan pengendalian mutu perikatan. Lalu ada menetapkan kebijakan dan prosedur untuk menangani dan menyelesaikan perbedaan pendapat dalam tim perikatan dengan mereka yang dikonsultasikan, dan jika berlaku antara rekan perikatan dan peninjau pengendalian mutu perikatan. Lalu terakhir itu elemen yang keenam ada elemen pemantauan. KAP harus menetapkan proses pemantauan yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan sistem pengendalian mutu relevan, memadai, dan beroperasi secara objektif. Kebijakan dan prosedur kontrol kualitas yang dipilih itu yang pertama ada komunikasikan kepada rekan perikatan yang relevan dan personal yang lainnya sesuai. Lalu ada menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa keluhan dan tuduhan bahwa prakerjaan yang dilakukan oleh KAP gagal mematuhi standar profesional dan persyaratan hukum dan peraturan berlaku, serta tuduhan ketidakpatuhan terhadap sistem kontrol kualitas KAP. Next, Liza. Lalu selanjutnya di sini itu ada pemeriksaan PCAOB terhadap kantor akuntan publik terdaftar. Selain program PR review IPA yang dibahas di atas, PCAOB melakukan inspeksi rutin terhadap kantor akuntan publik yang diwajibkan untuk mendaftar ke Dewan. Inspeksi ini fokus pada audit yang dipilih dan penugasan tinjauan triwulan dan mengevaluasi kecukupan sistem kendali mutu perusahaan terdaftar. Tujuan dari inspeksi ini adalah untuk memastikan bahwa perusahaan terdaftar sehubungan dengan audit mereka terhadap perusahaan publik, mematuhi Sarbanes-Oxley Act dan aturan PCAOB, aturan SEC, dan standar profesional. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya kami membuka sesi pertanyaan, memberikan 3 pertanyaan kepada teman-teman jikalau ada yang ingin bertanya. Baik, dipersilakan kepada Asmaul Husna. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya terkait submateri kode etik profesional. Pada poin keempat itu disebutkan bahwa jika CPA yang bekerja di industri yang memiliki perselisihan dengan atasannya terkait dengan penyusunan laporan keuangan atau pencatatan transaksi, anggota harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa situasi tersebut tidak mengakibatkan subordinasi penilaian. Pertanyaannya itu, langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan oleh anggota agar untuk mengatasi bahwa situasi tersebut itu tidak mengakibatkan subordinasi penilaian. Jelaskan langkahnya beserta contohnya. Terima kasih. Baik, jika ada yang ingin bertanya lagi kepada Asmaul Husna, tadi pertanyaannya boleh ditulis di chat ya. Izin bertanya moderator. Ya, dipersilahkan kepada Espinosa. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi saya Espinosa, izin bertanya terkait penjelasan materi inspeksi kantor akuntan publik, yang mana dijelaskan bahwa yang jadi pertanyaan saya terkait dengan inspeksi KAP tadi, kapan saja sih
dewan-dewan ini melakukan pengujian, dan apakah setiap setahun sekali atau beberapa tahun sekali, dan ketentuan apa yang harus dilakukan, seperti berapa tahun itu dilakukan, setiap berapa tahun itu dilakukan, ada ketentuannya atau enggak gitu. Itu aja sih, terima kasih. Baik, memberikan satu lagi pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Ya, kepada Cindy dipersilahkan. Sebelumnya mohon maaf mematikan kamera dikarenakan jaringan. Jadi pertanyaan saya, seperti yang kita tahu, auditor itu kan sosok yang independen kepada publik, karena dia itu kan melayani publik. Nah, terus tuh pertanyaan saya, dari prinsip perilaku profesional yang telah dijelaskan oleh kelompok kalian, tolong paparkan korelasi dari perilaku tersebut terhadap pelayanan publik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cindy yang sudah memberikan pertanyaan. Baik, mungkin kepada Saudara Naufal. Oke, boleh Zah. Terkait pertanyaan Cece tadi ya, mungkin aku izin menjawab juga. Korelasi dari prinsip perilaku profesional yang sudah dijelaskan tadi dengan pelayanan publik, karena kita kan sekarang kan lagi terkait ASP, akuntansi sektor publik. Nah, jadi tadi ada 6 poin, yaitu ada tanggung jawab, kepentingan umum, integritas, objektivitas, dan independensi, perawat kehati-hatian, serta lingkup dan sifat layanan. Nah, apa sih poin-poin ini, apa sih hubungannya atau korelasinya dengan pelayanan publik? Jadi dua prinsip pertama membahas tentang tanggung jawab CPA untuk melakukan penilaian profesional dan moral dengan cara melayani kepentingan publik. Nah, prinsip-prinsip ini memperkuat keyakinan bahwa peran CPA dalam masyarakat menghargai kepentingan publik. Seorang CPA harus membuat penilaian yang konsisten dengan teori hak dan keadilan. Kemudian untuk poin kelima, yaitu kehati-hatian, mensyaratkan bahwa CPA melakukan tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Sementara pelaksanaan jasa profesional harus memperhatikan kepentingan entitas, kepentingan publik, harus dianggap lebih penting ketika kedua kepentingan tersebut bertentangan. Mungkin itu jawaban untuk yang CC. Semoga menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Naufal sudah menjawab pertanyaan dari Cindy tadi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Espinosa yang akan dijawab oleh Despi, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi terkait pertanyaan Elsa yang terkait penjelasan mengenai inspeksi KAP, bahwasannya dijelaskan di buku bahwa pengujian sistem kualitas KAP yang terdaftar PCAOB, kapan pengujian KAP dilakukan, atau apakah setiap tahun atau setiap beberapa tahun sekali. Jadi saya menjelaskan PCAOB itu mengadakan inspeksi khusus secara ad hoc ketika memiliki tujuan khusus, namun frekuensi inspeksi rutin ditetapkan berdasarkan undang-undang KAP yang terdaftar yang menerbitkan lebih dari 100 laporan audit untuk perusahaan publik per tahun merupakan subjek inspeksi tahunan. Lalu sementara untuk KAP yang secara rutin menerbitkan lebih dari satu namun kurang dari 100 laporan audit dalam setahun, harus diinspeksi paling tidak sekali tiap 3 tahun. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sudah dijawab oleh Despi pertanyaan dari Espinosa. Terakhir ini ada pertanyaan dari Asmaul Husna terkait dengan kode etik profesional. Bagaimana langkah seperti apa yang harus dilakukan oleh anggota untuk memastikan bahwa situasi tersebut tidak mengakibatkan subordinasi penilaian? Baik, sepertinya pertanyaan
ini akan langsung saya sebagai moderator menjawab ya. Jadi pertanyaannya tadi ialah bagaimana langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan oleh anggota untuk memastikan situasi tersebut tidak mengakibatkan subordinasi penilaian. Jelaskan bagaimana langkah beserta contohnya. Baik, di sini yang saya tangkap bahwasannya subordinasi penilaian ini terjadi karena sesuatu yang tidak diduga-duga ya. Nah, langkah preventifnya itu ialah melihat kesimpulan bahwa laporan atau catatan keuangan dapat salah saji secara material harus dikomunikasikan kepada tingkat manajemen yang lebih tinggi dalam organisasi. Nah, jika tindakan tersebut tidak dapat diambil, anggota harus mempertimbangkan apakah akan melanjutkan hubungan dengan majikan atau tidak. Anggota juga harus mempertimbangkan apakah ada tanggung jawab untuk mengkomunikasikan masalah tersebut kepada pihak ketiga. Nah, seperti pihak ketiga yang dimaksud di sini seperti badan pengatur atau akuntan eksternal pemberi kerja. Mungkin itu ya langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi akibat dari subordinasi penilaian. Baik, terima kasih kepada Riza. Jawabannya sudah jelas. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya, kepada Asmaul Husna, Espinosa Zagarino, beserta Cindy Caroline yang sudah bertanya. Di sini kami akan menyampaikan kesimpulan dalam bab ini, membahas pentingnya perilaku etis dan profesionalitas oleh auditor. Dimulai dengan mendefinisikan etika, profesionalisme, gambaran tentang sifat prinsip, aturan, dan peraturan yang mengatur perilaku akuntan publik. Diikuti dengan diskusi tentang aturan dan peraturan khusus yang harus diikuti oleh akuntan dan auditor pada khususnya. Akhirnya, kami membahas bagaimana kantor akuntan publik dipantau dan diperiksa untuk membantu memastikan kualitas audit dan kepatuhan terhadap standar profesional, peraturan, dan kode etik. Perhatikan bahwa AICPA baru-baru ini mengorganisasi kode etik profesional. Baik, terima kasih. Sekian dari kami, kelompok 7. Jikalau ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah, kami mohon ampun. Saya selaku moderator di sini mewakili teman-teman saya yang sudah presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.